Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Mohon Mas Ali untuk memimpin doa. Semoga dengan berdoa kita dimudahkan untuk menerima ilmu. Untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas materi tentang jujur, amanah, dan istiqomah. Untuk merefresh pelajaran yang minggu lalu, coba guru mau tanya. Kemarin kita membicarakan masalah Asmaul Husna. Apakah itu arti dari Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik. Bagus. Coba sekarang Mas Fahri, untuk Asmaul Husna Al-Aziz itu artinya apa? Maha bijaksana. Al-Aziz artinya Maha bijaksana, Bu. Kita akan mulai pelajaran hari ini, yaitu tentang bab 2. Untuk tujuan pembelajaran yaitu 1. Menjelaskan pengertian jujur, 2. Mengidentifikasi ciri-ciri perilaku jujur, menyebutkan manfaat perilaku jujur, meningkatkan keyakinan bahwa perilaku jujur akan membawa ketenangan hidup, meningkatkan keyakinan bahwa perilaku amanah sesuai dengan hadis teladan. Untuk selanjutnya bisa kalian nanti baca tujuan pembelajaran sampai 10. Perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Kalian sudah pernah apa belum mengatakan sesuatu sesuai dengan apa yang kalian dengar? Mas Rizky pernah? Pernah, Bu. Ya, itu namanya sudah menjalankan atau memiliki perilaku jujur. Katakan yang benar, meskipun itu pahit. Dalam hadis sudah dijelaskan. Qulil haqqa walau kana muran. Katakanlah yang hak walau itu pun pahit. Perilaku amanah seperti misalkan kita dikasih untuk menerima amanah. Misalkan Mas Fahri disuruh ke warung berbelanja oleh ibunya, maka uang kembaliannya itu diberikan lagi kepada ibu. Berarti Mas Fahri sudah menjalankan sifat amanah. Untuk istiqomah, salah satu istiqomah itu artinya teguh pendirian. Contohnya, kita selalu melaksanakan sholat waktu dengan rutin, tidak menunda-nunda. Bisa diartikan juga istiqomah itu konsekuen. Coba mari kita renungkan dari materi pembelajaran. Ada sebuah artikel, kalian baca dan cermati, kemudian ambil kesimpulan. Contoh perilaku terpuji yang sesuai dengan artikel tersebut. Coba kita baca bersama-sama artikelnya. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak dari sana? Jelas, Bu. Gambarnya, oh iya. Coba kita baca bersama-sama artikelnya. Sering kita melihat di tengah-tengah masyarakat seorang yang ketika
diberi kepercayaan oleh orang lain lalu mengkhianati amanah tersebut. Ketika diberi kepercayaan untuk menjadi ketua panitia, ia tidak menjalankannya dengan maksimal. Ketika diberikan kepercayaan untuk mengelola uang, ia menyalahgunakannya untuk kepentingan orang lain. Masih banyak lagi perilaku tidak amanah yang sering kita lihat di masyarakat. Akibat dari perilaku tersebut, banyak pihak yang dirugikan ketika sering pula menyaksikan perilaku orang yang tidak konsisten atau istiqomah dalam melakukan kegiatan. Kita misalkan ya, dalam melakukan kegiatan, ketika ditugasi oleh guru, anak tersebut tidak menyelesaikannya. Hal lain misalkan melalaikan kewajiban sebagai seorang muslim seperti sholat wajib tepat waktu. Perilaku tidak konsisten ini juga akan merugikan si pelaku. Ada ungkapan mengatakan siapa giat pasti dapat. Ungkapan ini mengisyaratkan agar kita selalu istiqomah dalam mengerjakan sesuatu. Yakinkah kalian bahwa orang yang giat pasti dapat? Buktikan, kalian mesti hebat. Coba ada gambar sekarang. Isi materi pembelajaran, mengamati gambar sesuai dengan materi. Jelas gambarnya? Jelas ya, terima kasih. Coba kalian amati gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Persiapkan juga alat tulis, kalian tulis di situ. Gambar 1 itu contoh apa? Terus merupakan perilaku yang sesuai dengan ajaran agama, itu perilaku apa? Sudah siap? Sudah siap? Ya, terima kasih. Coba untuk perilaku, untuk gambar, maksud Bu Guru untuk gambar pertama itu menerangkan tentang apa? Mas Surya. Sholat tepat waktu. Ya, terima kasih. Sholat tepat waktu. Selalu mempunyai konsisten. Termasuk disebut juga sifat istiqomah. Yang kedua, coba Mas Rizky. Gambar apa ini? Mengambilkan dompet. Ya, orang yang menemukan Dompet barang milik orang lain, maka orang tersebut harus mengembalikan. Kita harus percaya setiap amalan yang kita lakukan itu pasti dilihat oleh Allah. Maka dari contoh kedua itu suatu barang apabila bukan miliknya, maka kita harus mengembalikan kepada yang punya. Untuk gambar ketiga, coba Mas Ali, ini contoh gambar apa? Yang ketiga itu orang yang dilantik mendapatkan jabatan. Oh iya, terima kasih, pinter. Ini gambar yang menunjukkan orang yang mendapatkan kepercayaan sebagai pemimpin biasanya. Maka seorang pemimpin harus amanah, artinya dapat dipercaya. Gambar keempat, coba Mas Fahri. Ini gambar apa, Mas? Mengerjakan ulangan, ya. Ini sebagai contoh dari sifat jujur, tidak menyontek, tidak bekerja sama, jujur dengan diri sendiri, terutama meskipun kita nilainya baik, tapi harus jujur sesuai dengan kemampuan kita. Diri sendiri. Untuk perilaku amanah sudah disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Anfal yang berbunyi, coba kita baca bersama-sama.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhulullaha wa rasulahu wa takunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ya, bagus. Coba Mas Rizky, kelihatan tulisan artinya? Iya, coba dibaca artinya. Janganlah kamu mengkhianati. Ya, terima kasih. Sifat amanah itu sudah diperintahkan, sudah sifat terpuji amanah. Kita sebagai muslim harus merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam perbuatan. Istiqomah. Sekarang kita bahas masalah istiqomah. Dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-Ahqaf. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya. Istiqomah juga sudah ada perintahnya. Kita harus konsekuen. Misalkan misalkan sebagai siswa, anak sekolah itu belajar ya rutin, tidak kalau kita belajar saat ada ulangan. Untuk tahapan perilaku istiqomah itu pertama istiqomah dengan hati, yaitu teguh dalam mempertahankan kesucian iman. Ya, kalau kita sudah mengucapkan syahadat, maka kita harus teguh. Bagaimanapun cobaan, ujian, godaan dari sekeliling itu harus kita buktikan. Syahadat kita pertahankan, kita harus konsekuen dengan apa yang kita ikrarkan. Istiqomah dengan lisan, yaitu berani menyatakan dan mempertahankan kebenaran dan hanya takut kepada Allah. Ya, kita yakin apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu selalu dilihat oleh Allah dan dicatat oleh malaikat. Malaikat yang mencatat amal baik, namanya malaikat siapa, Mas Ali? Malaikat Raqib. Iya, betul. Kita melakukan suatu perbuatan yang baik, yakin Raqib selalu ada. Dan istiqomah dengan perbuatan. Tekun bekerja atau berusaha untuk mencapai tujuan yang diridhoi oleh Allah. Hikmah perilaku istiqomah, yaitu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rasa takut dan sedih. Ya, kita jangan takut, misalkan sholat terus rutin kok takut, gimana ini nanti rezeki kita, nasib kita. Allah tentang rezeki dan nasib itu sudah mengaturnya. Ya, yang penting kita harus berusaha. Terus mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah. Inna dina indallahi Islam. Ya. Kita harus mempertahankan agama kita. Nanti kita juga akan mendapatkan kedudukan yang mulia. Pasti janji Allah itu akan terwujud. Yang kedua, mendapatkan kesempatan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa dikatakan perilaku istiqomah itu bisa menjadi tiket
tiket kita untuk masuk surga Allah. Semoga kita semua bisa masuk surga ke jannah Allah. Selanjutnya mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan dunia. Ya. Berpegang teguh dengan keimanan itu pasti akan sukses dunia dan akhirat. Kalau misalkan belum sukses di dunia, kita harus yakin setelah mati akan ada kehidupan lagi. Ya. Sebenarnya setelah mati ada kehidupan, berarti kalau kita meninggalkan dunia itu belum berakhir. Pinter. Yang selanjutnya selalu dilindungi oleh Allah. Ya, kita harus yakin betul-betul Allah itu selalu mengikuti kita dimanapun kita berada. Berikutnya Allah akan melapangkan rezeki orang yang istiqomah. Coba Mas Rizky. Kok nggak kelihatan itu? Yang kelihatan cuma atapnya. Mas Rizky masih ada enggak itu? Iya. Halo Mas Rizky. Ada yang ingin ditanyakan masalah materi hari ini? Tidak? Coba untuk penugasan hari ini, kalian bisa dicatat. Penugasannya adalah mencari dua contoh dari perilaku sehari-hari, yaitu perilaku amanah, jujur, dan istiqomah. Ya, minggu depan bisa dikumpulkan tugas-tugas tersebut. Insya Allah, Bu. Ya, kalian harus berusaha bisa menuliskan contoh dalam perilaku terpuji sehari-hari itu ya. Misalkan membantu orang tua dengan rutin, itu salah satu contoh dari perilaku terpuji, Bu. Perilaku terpuji ya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Marilah kita tutup dengan doa penutup majelis bersama-sama. Mohon untuk Mas Ali memimpin doa kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil Alamin. Sekian dari Bu Guru. Bila ada kekurangan nanti kalian bisa baca-baca buku paket. Ada pertanyaan nanti minggu depan bisa diutarakan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.